Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 2 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskara Sawah disertai perjamuan suci Kamis 6 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Yud Sabtu 1 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa SDH. Ibadah Wanita Sabtu 1 Oktober 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat BCA dan nomor rekening 04445 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat BCA dan nomor rekening 040693916 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat di OVO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat di Shopee dan nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja Diakonia dapat di Dana dan nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami segenap perusahaan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. GBS Kapernaum mengucapkan selamat atas pelantikan Pendeta Samuel Libowo SDH. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Islam, dapatkan formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur juga Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin hingga kami boleh berada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Bapa, semoga kami akan bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Kau sendiri yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini hari kami saat ini kami siap untuk memuji dan menyembah.
semua persiapan sudah disiapkan, persiapan untuk memancing sudah disiapkan. Pada saat tiba di tengah-tengah, ada satu yang lupa. Dia lupa bawa umpan. Begitu juga dengan kita hari ini. Saat kita datang untuk menyembah Tuhan, ke gereja, memuji dan menyembah Tuhan, semua juga kita siapkan. Dari rumah kita sudah mandi, sudah dandan, semua kita sudah siapkan. Tapi pada saat kita sudah di gereja, kita lupa membawa hati kita. Saudara tahu, ketika kita membawa pujian firman kita dengan hati kita, segala sesuatu pasti bisa terjadi, apapun itu. Setiap orang yang punya pergumulan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang sakit pasti Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini dengan hati. Ku
kita pagi hari ini. Amin. Kita percaya kita lebih dari kemenangan.
Sudah mulai panas ya? Sudah percaya kasih Tuhan itu lebih besar dari apapun? Begitupun dengan kita. Semerah apapun dosa kita, kalau kita mau berbalik, bertobat dan minta ampun, Tuhan pasti pulihkan seperti besar juga. Amin. Belum mengenal ujian ini? Baru dinyanyikan ya. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar ya saudara. Silakan duduk. Kita siapkan hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi
kita mau berbalik, tidak akan sia-sia. Benih yang ditabur ini Tuhan, biarlah kami boleh simpan di tanah hati kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, biarlah pemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali hadir di tempat ini, berfellowship, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini firman yang saya sampaikan ini
Jadi saya percaya kalau kita menerima firman itu, ya, Roh Kudus campur tangan, firman yang sederhana ini biarlah dapat membangun iman kita, membentuk kehidupan kerohanian kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang berharga, ya. Seperti emas itu, emas yang bukan emas yang imitasi, saudara-saudara, tapi emas yang 24 karat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Mari kita baca di dalam Lukas 10. Lega ya, bisa lepas masker biasanya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. Lukas 10 ayat yang ke-19. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bisa minta tolong bilang sekali lagi. 3, 2, 1. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan apa ya istilahnya kata-kata kepada 70 murid yang diutus. Ya, 70 murid yang diutus. Nah, Tuhan Yesus menceritakan atau memberikan 2 contoh binatang, menyebutkan 2 binatang di dalam ayat ini, yaitu apa? Ular dan kalajengking. Ya. Nah, ular dan kalajengking ini kalau di dalam Alkitab itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Kalau ular kita semua sudah tahu ya, itu ada di dalam Wahyu, ya, Wahyu 12 ayat 9. Di dalam kitab Kejadian 3 juga sudah disebutkan bahwa ular itu siapa sih sebetulnya kalau di dalam Alkitab ini? Ular itu iblis, ular tua, ya. Ya itu siapa? Setan atau iblis. Nah, sedangkan kalau kalajengking ini apa ya? Kalajengking itu kalau bahasa Indonesia itu Scorpio dulu ya. Apa ya kalau bahasa Jawanya itu ya? Yang ya kalau jengking ya. Kalau bahasa Inggris Scorpio, jadi apa yang punya sengat itu loh ya, yang punya entuk gitu loh ya. Nah, kalajengking itu menunjukkan ada kekuatan yang paling berbahaya. Ya, kekuatan yang paling berbahaya di dalam kejahatan rohani, saudara. Dimana orang kalau sudah dientuk sama kalajengking itu, waduh, udah, ya. Nah, jadi kalajengking di sini kenapa Tuhan kok pakai ular dan kalajengking? Ya, karena itu tadi ular itu melambangkan si setan, iblis. Sedangkan kalajengking itu kekuatan yang paling berbahaya, ya, kekuatan yang paling berbahaya di dalam kejahatan rohani. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Ular itu sebenarnya, ini saya ngomong ular-ular secara binatang ya, ular-ular pada kenyataan pada aslinya bentuk ular. Ular itu sebenarnya takut atau tidak sama manusia? Oke, saya tanya. Ular itu takut apa berani sama manusia? Kok bisa takut? Nah, buktinya loh manusia yang takut sama ular. Benar apa enggak? Ya, begitu lihat ular, waduh, kita sama-sama kaget, ularnya kaget, untungnya ularnya tidak bisa teriak ya. Akhirnya sama-sama lari. Ya. Jadi sebenarnya ular itu takut pada manusia, ya. Tetapi kenyataannya manusia yang takut pada ular. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal rohaninya. Iblis itu sebetulnya tuh letaknya ada di mananya kita sih? Kalau puji-pujian itu ya. Iblis lagi kalahkan di mana? Di telapak kaki kita. Oh, kita kalau nyanyi sampai kakinya begitu gini saudara ya. Kenapa? Iblis itu sudah ada di telapak kaki kita. Iblis itu sudah tidak ada apa-apanya. Iblis itu seharusnya takut sama kita. Tetapi yang ada anak-anak Tuhan yang takut sama iblis. Nah, itu sama kayak tadi. Ular itu takut sama manusia, tetapi kenyataannya manusia yang takut sama ular. Nah, tetapi sayangnya ya, kita ini sudah tahu
ya, sudah nyanyi juga. Sekarang lagi kita nyanyi ya. Kuasa iblis di bawah telapak kaki kita, seperti saya katakan gedung-gedung ya. Meyakinkan kita kalau iblis itu memang di bawah telapak kaki kita. Tapi sayangnya kenapa? Kok masih ada anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak ditakuti sama iblis? Yang seharusnya iblis itu takut sama anak Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus. Iblis tidak berani. Ya, nanti saya akan bahas ya. Di tengah-tengah pembahasan saya nanti saya bahas. Sekarang yang kita akan bahas pertama kali itu adalah ternyata ada anak-anak Tuhan yang tidak ditakuti oleh iblis. Iblis itu berani sama anak-anak Tuhan yang seperti ini. Nah, anak-anak Tuhan yang seperti apa? Di dalam Alkitab ada sebuah kisah, pendek saja ayatnya, tidak panjang ya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah dengar atau mungkin baru saja dengar ya. Yaitu ada di Kisah Para Rasul. Mari kita buka bersama-sama kisahnya. Ini anak-anak Tuhan yang tidak ditakuti sama iblis ya. Kisah Para Rasul, sudah ada yang bisik-bisik anak sekewa ya, anak sekewa ya. Kisah Para Rasul 19. Yang lainnya tanya, sekewa itu apa? Sekewa itu siapa? Nggak tahu ya, makanya kita baca sekarang ya. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Itu sebetulnya ada 20 ayat, tapi saya hanya baca 3 ayat saja ya. Berikutnya yaitu anak-anak sekewa. Oh betul ya, betul, anak-anak sekewa. Nah yuk kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ayat yang ke-16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Oke ya. Nah, anak-anak sekewa ya, ternyata kalau kita baca di sini mereka itu malah kalah sama setan yang seharusnya mereka usir. Ya. Nah, sebetulnya siapa sih anak-anak sekewa? 7 anak sekewa ini siapa? Sekewa itu saya sudah lihat dari referensi, berbagai macam referensi, itu tidak berapa dijelaskan dengan apa ya, dengan gamblang atau dengan panjang ya. Ternyata sekewa ini seorang imam, salah satu imam Yahudi yang kurang terkenal, saudara-saudara. Ya, apalagi dia tinggal di Efesus. Kalau kita tahu Efesus itu adalah sebuah kota yang notabene penyembah berhalanya paling kuat ya. Jadi apalagi dia seorang imam dari bangsa Yahudi lagi tinggalnya di Efesus, jadi tidak seberapa dikenal. Kecuali kalau imam Yahudi tinggalnya di Yerusalem, lah itu lain lagi ya. Ini tinggalnya di kota Efesus. Nah, Skewa ini punya 7 orang anak. Secara ya, makanya saya apa ya, bukan merinding takut ya, bukan merinding bombay juga. Istilahnya saya itu bergembira dalam roh saya ya, melihat tante ya bersaksi menceritakan bagaimana suka duka dalam membangun gereja ya, dengan jemaat yang dikirim Tuhan ke tempat itu, lalu menurun kepada putra-putranya ya, Bapak Gembala kita Pak Samuel, lalu Bapak Gembala kita Pak Yusak ya. Ini membuat saya itu apa ya, bahagia dalam roh saya ya, karena saya berpikir anak-anak Skewa ini sayangnya tidak mencontoh, nah ya, tidak mencontoh kehidupan dari ayahnya yang seorang imam Yahudi. Loh, bagaimana kok bisa seperti itu? Kok saya bisa berani menyimpulkan kalau anak-anak dari imam Skewa ini tidak mengikuti jejak ayahnya? Kalau tadi kita lihat ya, di Efesus itu ternyata memang banyak perdukunan, saudara-saudara. Ya, jadi tukang jampi itu istilahnya dukun. Dan anak Skewa, 7 anak Skewa ini termasuk dari dukun-dukun yang ada di kota Efesus.
Ironis ya, bapaknya seorang imam Yahudi, dan tentu saja selalu memegang teguh hukum Taurat, sedangkan anaknya jadi dukun. Nah itu, ya. Jadi di sini dapat simpulkan apa? Bahwa setan atau iblis itu tidak takut kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak sepadan atau yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah jelas, bapaknya seorang imam, dan saya yakin, saya percaya ketujuh orang anak Skewa ini sejak kecil pasti membantu bapaknya di bait suci, di bait Allah. Sudah juga mendengar bagaimana 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah itu dijelaskan oleh ayahnya, itu sudah pasti ya, saudara-saudara. Ya. Dan saya yakin mereka juga ingat bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah, di mana hukum yang pertama sampai keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, ya. Sedangkan hukum kelima sampai ke-10 itu mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya. Dia tahu hukum pertama itu bunyinya apa. Kata yang hafal di sini, hukum pertama bunyinya apa? Jangan ada ilah lain. Lalu hukum yang kedua, jangan menyembah Allah lain, ya. Jangan mendirikan apapun yang menyerupai Allah, berhala istilahnya. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuh, apa yang jatuh? Waduh, terima kasih ya. Ini sampai semangatnya yang khotbah ya, sampai kepidok-pidok ya. Nah, jadi ketika hukum perintah Allah ini, saya yakin anak-anaknya Skewa ini, ketujuh anak Skewa ini sudah tahu, sudah hafal sejak mereka masih kecil. Tetapi sayangnya pada saat mereka sudah besar, mereka tidak menjalankan apa yang sudah mereka terima, ajaran rohani yang sudah mereka terima dari ayahnya. Mereka malah ikut-ikutan karena mereka lihat, oh jadi dukun di Efesus ini kok terkenal ya. Terima kasih Ibu, sampai ditusukkan juga, terima kasih yang berarti ya. Ya, apa? Sampai di mana tadi saya? Nah, mereka lainnya ikut-ikutan mengambil profesi sebagai seorang dukun. Karena mereka menganggap, oh ayahku ini seorang imam, walaupun tidak terkenal tidak apa-apa, yang penting kan imam, jabatan imam, pasti aku bisa membonceng popularitas ayahku, aku tak jadi dukun aja, pasti aku juga banyak pengikutnya, ya. Jadi di sini saudara-saudara, amat sangat disayangkan, ya, bagi kita sejak kecil sudah ikut sekolah minggu, ya, sudah dikenalkan siapa Tuhan yang benar oleh orang tua kita. Kita sudah ditanamkan fondasi yang kuat oleh orang tua kita, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya keadaan di sekitar kita, kehidupan kita akhirnya apa? Melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Loh, aku loh masih pergi gereja, aku loh masih menyembah Tuhan Yesus. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ya, dan memang saya pernah melihat sendiri. Saya pernah mengunjungi satu depot, ya, saya sebutkan di mana lokasinya, ya. Pada saat saya masuk, ada pemandangan yang membuat saya itu, yo, kepingin apa ya, ingin tertawa, tapi ya kok tidak pantas tertawa ya. Cuma ya diem aja. Apa yang saya lihat di situ? Begitu saya masuk, maaf ya, ada kantongan merah. Tahu ya kantongan merah ya? Di sebelahnya ada salib. Saya bingung. Ada kantongan merah, sebelahnya salib, ada daun palungnya lagi. Saya ini mikir, itu saja ini sebenarnya yang disembah ini yang mana? Ya. Kalau saya pernah dengar cerita, salah seorang hamba Tuhan juga bercerita, tapi kan saya pikir, oh, mana ada ya orang seperti itu. Ternyata saya mengunjungi sendiri, lihat sendiri, memang ada yang seperti itu. Kalau hamba Tuhan itu ngomong begini, dia kebetulan kenal sama temannya itu buka bengkel, kalau nggak salah bengkel. Itu yang gitu, ada dua, ya, ada dua simbol itu. Lalu dia tuh tanya sama temannya, loh, kamu tuh loh kok ada dua simbol ini yang mana yang kamu ikuti? Oh, dua-duanya. Loh, kok bisa? Iya, supaya manjur, supaya tambah mantep. Gimana kayak gini? Jadi Yesus, yes, ya, Mamon, oke, yang lain oke. Dua-duanya digabung, kalau perlu 6
diajarkan saudara ya. Jadi apa? Wes tambah jos, ya kan? Ini 2. Ditanya, kenapa kamu kok 2? Iya supaya manjur, katanya supaya tambah mantul ya, dia bilang seperti itu. Nah, seperti inilah kehidupan dari anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak ditakuti oleh iblis, malah diketawain sama iblis. Seperti yang kita lihat anak-anak Skewa, ya. Waktu mereka mengusir iblis, iblis bukannya malah takut, malah tertawa iblisnya. Kamu tuh siapa? Iblis bukan malah keluar, malah iblis ini ganti, ya, menghajar ketujuh anak Skewa. Kalau saya lihat gambarnya, kebetulan saya kan juga ngajar anak-anak sekolah dasar ya. Itu kadang saya itu sering-sering lihat Alkitab bergambar gitu ya, punyanya anak-anak sekolah minggu itu. Terus saya lihat di laptop anak-anak Skewa itu ya, gambarnya itu seperti apa sih, digagahi itu seperti apa oleh setan ini ya. Ternyata mereka tuh cuma cabai, saudara, bapak ibu, ya mereka tuh cakar-cakar gitu. Jadi gambarnya tuh mereka tuh ketakutan gitu ya. Terus orang yang kerasukan setan ini, wah nyakar-nyakar gitu ya. Pokoknya luka-luka semua, badannya tuh luka-luka. Ya pakaiannya enggak karu-karuan semua, ya. Nah seperti itu. Jadi istilahnya apa? Mereka malah dipermalukan. Nah, lalu yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan anak-anak Skewa? Yang pertama, kehidupan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ya, diingat-ingat ya. Jadi ayo kita masing-masing koreksi ya, jangan sampai kita itu hidup kita tuh melenceng. Mengikuti Yesus tapi masih nyimpan keris. Mengikuti Yesus tapi main buangnya. Apa buangnya itu? Apa buangnya? Ramalan. Ya. Waktu itu saya ini mama saya sendiri yang cerita, ibu saya sendiri yang cerita. Ibu saya ini kan buka toko ya. Saya ini berasal dari desa kecil, saya ini anak desa, saudara-saudara. Saya ini orang Lumajang, ya. Nah, bapak dan ibu saya ini buka toko. Suatu hari didatangi sama suhu. Suhu itu apa ya? Pendetanya orang kelenteng ya. Nah, suhu gitu ya. Tiba-tiba masuk ke tokonya mama saya. Terus minta minum. Jadi kasih sama papa saya, masa minta minum tidak dikasih? Ya. Terus tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba bilang sama mama saya, coba aku mau lihat telapak tanganmu. Ya, coba saya mau lihat telapak tanganmu. Mama saya bingung, ngapain sih? Ya tapi karena diminta ya sudah dikasih. Terus dia tuh ngomong gini, kalau aku lihat ya dari garis tanganmu, usiamu tuh udah sampai 45 tahun. Ibu, ya. Saudara-saudara, bapak ibu, kira-kira kalau di guamnya diramal seperti itu dredeg apa malah seneng? Deg-degan ya kan? Gimana sih? Ya, dibilang mama saya umurnya enggak sampai 45 tahun. Ya, mama saya cuma, oh iya lah, mama saya cuma tertawa tersenyum aja. Tetapi di dalam bawah alam sadarnya itu begitu kuat di pikiran mama saya. Tapi saya bersyukur punya seorang ibu yang istilahnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Dia selalu bawa dalam Tuhan, dia patahkan buangnya dari suhu tadi itu dia patahkan. Ya, dan puji Tuhan sampai saat ini mama saya masih sehat, masih kuat, umurnya sudah 75 tahun. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur. Nah, jadi itu tadi orang Kristen sininya pegang Alkitab, satunya pegang keris. Satunya baca firman, satunya baca ramalan-ramalan itu loh. Jangan ya. Percayalah kalau kehidupan rohani kita yang seperti itu, kita mau ngusir setan model bagaimanapun tidak akan mempan. Ya, bener ini. Malah kita ditetapain sama setan. Kamu tuh loh, temanku kok podo-podo ngusir, ya kan? Kita loh. Kalau bahasa Jawanya bolo, ya kita loh bolo. Satu geng, ya, kok pada sama-sama ngusir itu loh. Ya, karena ditertawain sama setan. Ya, jangan sampai kita dipermalukan sama setan ya. Lalu yang kedua, kehidupan anak-anak Skewa itu bisa menyebut nama Yesus, tetapi tidak mengenal siapa Yesus itu. Nah, ini lebih parah lagi. Bisa menyebut Yesus, tapi tidak ada kuasanya. Ya, artinya apa? Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan ini hanya sekedar head knowledge, pengetahuan aja. Ya. Sama seperti kita. Oh, kita tahu Bapak Jokowi itu Presiden Republik Indonesia, kita tahu. Tapi apakah kita mengenal beliau? Belum tentu. Ya. Sama seperti anak-anak Skewa, dia tahu Yesus yang disebut-sebut sama Paulus. Lengkap lagi dia, aku ngusir kau dengan nama Yesus yang
sampaikan oleh Paulus dulu, dia jelas Yesus, tapi dia tidak tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi perkataan anak-anak sewa itu tidak ada kuasanya. Dia hanya sekedar head knowledge, hanya sekedar nama Yesus itu sebagai pengetahuan. Ya, semua umat manusia di muka bumi ini tahu siapa Yesus itu. Contohnya apa? Saya itu kebetulan dulu waktu masih muda, sebelum ada drakor, jujur saya ngaku ya, saya itu paling suka nonton film drama Jepang. Waktu itu Jepang ya, yang menguasai perfilman itu Jepang dan Cina biasanya. Tapi kalau Cina itu saya agak kurang suka, soalnya bahasanya itu terlalu mendayu-dayu dan membuat saya pusing ya. Kan lagu-lagu gitu kan kalau ngomong ya, sedangkan Jepang kan harus gitu ya. Jadi saya tuh seneng gitu loh. Nah, terus saya tuh paling suka nonton film Jepang. Nah, di setiap episode ya, kalau misalnya musim salju gitu ya, terus ada pohon Natal di tengah-tengah kota Tokyo gitu ya, saya tuh di waktu kecil saya tuh berpikir, orang Jepang itu padahal katanya agamanya Shinto, nah kok ada pohon Natal ya di kotanya. Terus mereka saling merayakan, pokoknya makan-makan gitu ya. Terus mereka mengatakan Merry Christmas gitu ya. Terus saya tuh berpikir, terus sebenarnya agamanya orang Jepang itu apa gitu ya. Nah, ternyata saudara, jadi nama Yesus itu sudah menjadi pengetahuan umum bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Ya, bahkan Jepang pun yang notabene beragama Shinto itu juga tahu Desember itu bagi mereka itu hari untuk bulan yang indah, di mana waktu itu kebetulan di negara yang 4 musim Desember itu turun salju, ya. Jadi mereka tuh mengadopsi mungkin ya, di negara-negara Eropa, Amerika tuh harus ada pohon terang, jadi mereka tuh ikut-ikutan. Jadi hanya seperti itu. Dia tidak tahu bahwa Natal itu adalah kelahiran juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Kristen, juru selamat dunia. Dia tidak memahami sampai di situ, dia tidak mengenal sampai di situ. Dia hanya tahu Desember itu bulan yang indah. Lalu ada lagi, ya, nama Yesus diucapkan sembarangan. Hukum Taurat ketiga ya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalian, kita pernah dengar ya kalau di film-film itu ya, maaf ya, orang mencaci maki orang pakai nama Yesus. Ya, kalau bahasa kalau kata-kata Surabayanya, orang misui sesamanya pakai nama Yesus. Ya. Ngomong yang sia-sia pakai nama Yesus. Itu terkadang saya itu jujur, saya itu malu. Ya. Kan saya kan mengajar di sebuah instansi sekolah. Kebetulan ya, ini bukan kebetulan ya, ini Tuhan punya rencana. Semua rekan-rekan saya itu mereka adalah dari saudara sepupu kita. Ya. Jadi hanya saya dan satu guru lagi, dia guru agama Katolik ya. Hanya kami berdua ini saja yang merupakan anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang lainnya tuh bukan. Dari kepala sekolah sampai staf administrasi semuanya dari agama seberang. Nah, kalau mereka sedang nonton film, ada guru itu kan ya butuh hiburan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Kalau nilai terus ya nanti wajahnya kayak nilai ya. Jadi guru tuh ya mesti ada hiburannya. Kalau murid-muridnya sudah pulang gitu ya, pas jam makan siang itu mereka ya ada yang nonton YouTube, ada yang ngobrol-ngobrol ya, ada yang gosip itu pada sekolahnya ya. Di situ kehidupan guru seperti itu ya. Nah, itu pada saat mereka nonton film, saya pas ada di situ, saya lagi makan atau apa, terus film itu maaf mencaci maki orang dengan mengatakan Jesus Christ. Ya. Seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, nama Yesus itu hanya sebagai pengetahuan aja, tapi mereka tuh tidak mengenal. Jadi ucapan ngomong Jesus Christ itu tidak ada kuasanya sama sekali. Ya. Lalu yang ikut-ikutan pakai apa? Salib. Ya. Kadang saya itu sering terkecoh. Benar, saya sering terkecoh. Wah, berarti orang ini orang Kristen ini. Soalnya pakai kalung salib ternyata bukan. Ya. Kadang rocker itu ya. Wah, pakai kalung salib ya kan? Ya. Ternyata bukan Kristen. Nah, itu mereka tuh hanya apa? Sebagai keren-kerenan ya. Pokoknya hanya sebagai pengetahuan aja lah, gitu loh. Kalau pakai bandul salib ini keren ya, garang ya. Daripada pakai bandul bergambar bunga mawar, lo kan gak keren ya. Kalau pakai salib kan
wah keren sekali, apalagi kalau kalinya besar begini ya, keren ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelajaran yang kedua dari anak-anak Skewa yaitu mereka tuh tahu siapa Yesus. Ya, mereka lihat Paulus itu sering musik-musik pakai sebuah nama, yaitu nama Yesus, dan setan tuh pasti takut. Jadi dia ini sekedar pengetahuan aja. Ya, nah lalu kehidupan anak-anak Skewa yang ketiga yang membuat iblis tertawa yaitu apa? Mereka itu suka tiru-tiru. Siapa yang ditiru? Paulus. Ya, coba kalau tadi kita lihat ya. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka itu cuma tiru-tiru. Nah, itu tadi. Tiru-tiru ya. Jadi jangan menjadi seorang Kristen yang suka tiru-tiru. Asli padahal palsu. Apa asli tapi palsu ya? Aspal itu. Nah, jadilah orang Kristen yang sejati. Jangan yang suka tiru-tiru. Apa Kristen yang sejati ini? Ya, Kristen yang sejati ini apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita apa? Mencitrakan, menunjukkan karakter Kristus. Saya pernah menyampaikan materi kepada salah seorang pada murid-murid saya kelas 8 SMP. Apa bedanya beriman dalam Kristus dengan orang Kristen? Apa bedanya? Orang Kristen dengan orang yang hidup beriman dalam Kristus. Wow, mereka namanya anak kelas 8 ya, saling memberikan jawaban. Memberikan jawaban. Nah, poin yang bisa saya ambil, orang Kristen itu belum tentu dia beriman pada Kristus. Amin. Kenapa kok gitu? Kenapa? Namanya Kristen, orang Kristen, tapi belum tentu dia tuh beriman di dalam Kristus. Karena agama Kristen itu terkadang hanya sekedar identitas dalam KTP. Karena kita harus melengkapi identitas sebagai warga negara yang baik. Tidak mungkin dong KTP-nya itu agama ateis, tidak mungkin gitu saudara-saudara. Agama disetrip gini, tidak ada isinya. Ya, hanya apa yang milih aja agama Kristen. Padahal kehidupannya tidak mencerminkan karakter Kristus. Di situ bedanya. Nah, oleh sebab itu jadilah orang Kristen yang sejati. Ada orang, tidak ada orang, ayo hiduplah sesuai dengan karakter Kristus. Ada berapa karakter Kristus ya Pak Gembala ya? Banyak ya karakternya Kristus itu ya. Saya pernah baca itu ada 42 karakter Kristus, ada lagi yang mengatakan ada 47 karakter Kristus. Karakter Kristus salah satunya apa? Mengampuni. Salah satunya lagi apa? Sabar. Itu karakter Kristus. Rendah hati, mengasihi, itu karakter Kristus. Sudahkah kita seperti itu? Ayo sama-sama belajar. Ya, saya sendiri juga lagi proses belajar. Namanya hidup itu tepatnya proses belajar ya Bapak Ibu, setuju ya? Nah, hidup itu untuk proses belajar. Jadi anak-anak Skewa, 3 poin penting. Kenapa anak-anak Skewa itu tidak disegani sama iblis, tidak ditakuti sama iblis? Karena yang pertama, hidup mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak menjalankan. Malah mereka mengambil keuntungan menjadi dukun, karena kebetulan di Efesus yang namanya dukun itu pekerjaan yang viral. Ya, yang paling banyak dapat cuan katanya ya. Kalau Bapak Gembala tadi jualan pentol ya. Saya mau coba tapi pentolnya ada coba. Cuma lihat dari status saya, aduh lah kok jauh deh ya tempatnya, kalau deket ini kan saya bisa tampar nih, saya suka makan pentol ya. Jauh Ibu. Ya. Oh gitu ya, bisa ya. Wah, tahu gitu saya pesen ya. Bener kok jauh, saya tuh sering ikutin ya statusnya Gembala, saya ikutin, wah luar biasa, puji Tuhan ya. Jualan pentol ya. Nah, lagi viral. Jadi dukun. Nah, lalu yang kedua, kehidupan anak-anak Skewa yang kedua yaitu apa? Mereka tuh bisa menyebut nama Yesus tetapi tidak mengenal siapa Yesus itu. Dengan kata lain, perkataan mereka tuh tidak ada kuasanya. Makanya iblis tidak takut. Ya, pasti udah ngomong kok, iya kan? Tidak takut iblis. Lalu yang ketiga, mereka suka tiru. Jangan
Kristen yang tiru-tiru. Jangan jadi Kristen aspal. Jadilah seorang Kristen yang sejati. Amin saudara. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas, lalu bagaimana sih kehidupan anak-anak Kristen yang ditakuti sama setan? Kehidupan anak-anak Kristen yang seperti apa yang ditakuti oleh setan? Yang pertama, ya, yaitu kehidupan anak-anak Kristen yang hidupnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu artinya apa? Kok banyak pertanyaan? Ya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan itu yaitu apa? Hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu selalu ada dalam mulutnya. Menghadapi apa? Firman Tuhan yang keluar. Menghadapi apa? Firman Tuhan yang keluar. Seperti pribadinya siapa nih? Tuhan Yesus. Yesus sebagai anak manusia pada saat dicobai oleh iblis, ya, makanya di sini iblis kan mengatakan, Yesus aku apa? Yesus aku kenal, bukan aku tahu loh ya. Iblis mengatakan Yesus aku kenal. Berarti iblis itu benar-benar mengenal Yesus dengan baik. Kalau kita kan, kalau Pak Jokowi aku tahu tapi aku tidak kenal, ya kan? Pak Eri aku tahu tapi aku tidak kenal. Padahal Pak Eri sudah membuka pintu rumahnya setiap Sabtu. Kita warga Surabaya ditunggu beliau, ya, yang mau ngobrol sama Pak Eri, ya, supaya kita semua warga Surabaya ini mengenal beliau, ya, setiap Sabtu. Tidak tahu ada yang datang atau tidak warganya ini, ya. Nah itu Yesus aku kenal, kata si iblis. Lalu Paulus aku tahu. Nah, iblis bisa mengenal Yesus dan iblis takut kepada Yesus sebagai anak manusia. Kenapa? Yesus mengalahkan iblis 2 kali. Iblis pokoknya KO, kalah telak sama Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Kemenangan Yesus pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Yesus melawan iblis memakai apa? Memakai firman Tuhan. Jadi kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia itu melawan apapun, menghadapi apapun, senjatanya firman Tuhan. Pada saat tidak punya duit, katakan firman Tuhan, jangan bilang aduh cik malangin nasibku ya. Aku ini diet loh, apa diet itu? Duit ini tak terus. Uang ini kok habis terus ya, aku ini diet loh. Masa sih kamu diet? Iya beneran aku diet. Masa iya duit ini loh entek terus. Lalu sekarang kan posting stiker-stiker di WA itu ya, saldo ATM 0 terus orangnya nangis. Ada ya itu ya. Saldo ATM 0 orangnya nangis. Terus ada lagi yang buka dompet. Dia tak tega lihat dompetnya karena dompetnya kosong saudara-saudara. Jadi kayak orang, gak tega buka dompetnya, langsung gini ya. Nah, pada saat tidak punya duit katakan Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus Kristus. Katakan firman Tuhan. Ini adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menghadapi apapun, yuk senjatanya ya firman Tuhan. Menghadapi iblis, yuk senjatanya firman Tuhan. Ya, coba kita baca Yakobus 4. Ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan apa? Akan lari. Bukan malah akan menertawakan kamu, enggak. Maka iblis akan lari daripadamu, kata Rasul Yakobus. Tunduklah kepada Allah. Artinya apa? Kita hidup harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita harus hidup dengan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya, paham dengan sini ya saudara-saudara ya. Lalu yang kedua, nah yang kedua tadi, jadi biar imbang lagi, hidup yang tidak takut iblis ada 3 poin. Sekarang hidup yang takut iblis ada 3 poin juga. Nah sekarang poin kedua, jadi tolong tahan sebentar ya, bentar lagi selesai firmannya. Lalu yang kedua, kalau tadi anak-anaknya Skewa itu tidak ditakuti sama iblis karena mereka itu hanya bisa menyebut nama Tuhan tapi tidak mengenal. Nah, bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang ditakuti oleh iblis? Adalah anak-anak Tuhan yang bisa menyebut nama Tuhan tapi juga mengenal Tuhan Yesus yang dia sebut itu siapa. Kalau kita bisa menyebut dan kita mengenal pribadi yang kita sebut,
saja bilang, iblis, keluar, keluar. Asalkan apa? Perkataan kita ada kuasanya, ada kuasanya, ya. Seperti itu, saudara. Nah, mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan itu adalah salah satu juga goal kita. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Jadi otomatis ada hubungan timbal balik. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita juga pasti akan dikenal Tuhan. Ya, anak-anak skema tadi itu coba-coba mengusir setan pakai nama Tuhan. Tapi sayangnya mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Saya teringat di dalam kitab apa tuh ya yang kami sudah menyembuhkan orang dengan namamu, melakukan mujizat dengan namamu. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku tidak kenal kamu. Karena itu cuma bisa menyebut tok, tapi tidak hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya? Di Matius ya Pak? Oh iya, puji Tuhan, haleluya. Ya, ini hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ingat terus firman Tuhan diperkatakan ya Bapak. Terima kasih bukan terima kasih ya. Seperti itu. Jadi ayo ya mulai sekarang belajar ya. Kalau baca firman Tuhan tuh ada ayat yang sekiranya mengenai itu digarisi, itu diucapkan. Coba saja. Dalam sehari pagi hari bangun tidur jangan ada tuh. Buku saya sakit ya. Ya. Mikiri hutang lagi loh. Jangan seperti itu saudara. Kalau saudara seperti itu tidak mengatakan firman Tuhan tapi bangun pagi sudah mengeluh, ya entah yang pinggulnya sakit lah, yang apa lah, seharian itu percaya, ya menjadi hari yang sangat berat sekali. Tapi pada saat saudara bangun pagi buka jendela, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terus ucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini aku diberkati, hari ini aku diberkati, ya. Lihat. Seharian itu hal-hal yang indah dan penuh dengan mujizat akan saudara alami. Saya saja boleh dibuktikan, karena saya sudah membuktikan. Ya, kenapa saya kok bisa ngomong gitu? Karena saya sudah bisa membuktikan. Saya pernah loh kehabisan uang, tapi saya suka cita saja kan ada orang yang tahu. Ya, minus uang saya itu. Ya, padahal bulan-bulan itu masih di pertengahan bulan, makanya saya ada 2 minggu. Uang di dompet saya itu cuma tinggal 50.000 padahal. Tapi saya belajar dalam hati yang ingin mengeluh saudara ya. Ya apa dia kepingin, monolog itu sudah kepingin mengeluh. Tapi saya ingat, harus berkatakan firman Tuhan. Saya sambil sisir rambut itu ya, saya ngomong, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan sampai Yakuban ini ya. Allah memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku tidak akan kekurangan. Perkatakan firman Tuhan. Itulah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah hidup yang perkataannya penuh dengan kuasa. Tidak perlu saudara-saudara, aku tak jadi pendeta saja supaya perkataanku penuh kuasa. Oh no, belum jaminan. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Saudara-saudara, bapak ibu punya hubungan yang baik tidak dengan Tuhan, itu tahu. Bapak ibu dan saudara-saudara semuanya mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan atau tidak, itu saja. Yang namanya kuasa, otoritas seperti Tuhan Yesus tadi katakan ke 70 muridnya, itu akan diberikan kepada kita, sudah menjadi milik kita. Kita semuanya hadir di sini percaya enggak kalau kita ini punya kuasa? Percaya. Oleh sebab itu jangan takut sama iblis. Apalagi yang lihat film Pengabdi Setan 2. Bukan setan yang seperti itu ya. Kalau saya pernah ngomong siapa itu? Kalau maaf ya, memedi yang suka ngeliatin orang itu masih setan level rendah itu saudara. Ya, yang mencolot itu level rendah. Lalu yang sininya lobang itu level rendah. Karena setan yang levelnya tinggi itu malah tidak ketok, tidak kelihatan. Dia tidak bisa dia tidak mau sembarangan memperlihatkan diri kepada manusia. Karena dia langsung masuk mana? Masuk ke dalam pikiran. Itu level setan level tinggi itu seperti itu. Ya, jadi kalau tiba-tiba kelihatan putih-putih gini saudara takut. Setan, padahal itu jemurannya tetangga kena angin. Ya ini hal sepele ya, kelihatannya kayak guyang ya, padahal kita sering seperti itu. Nanti di rumah sendirian bunyi sudah merinding ya. Padahal
underground itu kan biasa ya, kayu itu kan kadang memuai, menyusut ya. Itu nanti galon aqua, duduk, satu yang minum itu. Nah itu tuh namanya siapa? Setan tuh malah seneng budok, ganggu kita tuh malah suka. Nah manusia ini gampang sekali diganggu, dia malah usil. Setan tuh sifatnya usil, saudara. Ya usil. Semakin kita takut, semakin dia kuat. Ingat itu. Semakin kita takut, semakin dia kuat. Tapi kalau semakin kita berani, dia takut. Keberanian kita dari mana? Ya ini tadi ada 3 poin. Yang terakhir poinnya apa? Kehidupan kita harus memiliki API. Apa API? Ya, API. Ya. Kenapa orang kalau camping? Pak Yusa sering camping kayaknya ya. Yuk, kemarin dari mana itu? Ya, camping. Kenapa orang kalau camping selalu mendirikan apa Pak Yusa? Api unggun. Fungsinya untuk apa? Masak. Untuk masak. Oh, benar. Untuk barbecue ya, untuk bakar sosis ya Pak Yusa ya. Untuk masak air, benar masak indomie, benar ya. Kalau Nona tadi menjawab musik setan, betul juga, tidak salah. Karena di negara Nederland atau mana itu ya, mereka mendirikan api unggun ya. Itu karena tujuan mereka tuh mengusir roh jahat, itu betul. Ya, jadi saya juga tidak menyalahkan. Anda mendapat nilai 100 ya. Nah, jadi api unggun itu tidak hanya sekedar untuk masak ya, juga untuk mengusir binatang-binatang buas. Mereka tidak berani. Lah ular salah satunya itu paling takut sama yang namanya api. Kalau kehidupan orang Kristen ada api, niscaya setan tidak berani dekat-dekat. Nah api ini apa? Ayo baca Roma 12 ayat 11. Terakhir ini ya, pembahasan terakhir. Tidak ngantuk ya, puji Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita ada api, roh kita ini selalu menyala-nyala. Kalau kita punya kehidupan kerohanian yang selalu menyala-nyala, iblis tidak akan berani mendekati kehidupan kita. Di sini dikatakan jangan kendor. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang saat ini mungkin sudah mengalami kekendoran, bukan loss loh ya, saya tidak mengatakan loss. Kalau loss itu gitu ya, kalau itu ya, tidak ada nahannya. Tapi kalau kendor itu masih ada, jadi kayak api itu masih ada nyalanya dikit-dikit gitu loh. Tapi sudah berasap, apinya sudah gitu ya. Nah, jadi kayak tadi ya, udah belum padam, tapi sudah nyalanya itu sudah ada seberapa teman. Coba biar tahu gambarannya. Matius, ayo ke Matius 25. Sederhana ya firman Tuhan ya, tapi semoga jadi berkat ya, pasti jadi berkat. Matius 25 ayat yang ke-8. Matius 25 ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah ini loh maksudnya. Ibadah yang kendor itu artinya apa? Hidup pelitanya itu hampir padam. Belum padam 100%, belum, hampir padam. Jadi ibadah kehidupan yang punya api yang menyala-nyala ya, maksudnya apa? Kehidupan rohani yang kendor tadi, yang hampir padam. Nah sekarang bagaimana bisa kita mengevaluasi kehidupan kita, terutama ibadah kita ini ya, apakah masih menyala-nyala ya, apakah sudah kendor? Belum loss, kendor. Sekali lagi saya ngomong, saya sangat diberkati dengan kesaksian hari ini ya. Saya kagum luar biasa ya. Kenapa? Semangat dari tante ya, sebagai ibu gembala senior ya, tante istilahnya ya, di gereja mana? Immanuel ya. Nah lalu bapak gembala ya, saya mengenal beliau mulai tahun 2010 ya.
yang tadi beliau katakan dia itu nakal, enggak. Ya, dia ini suka merendah, saudara ya. Enggak, dia enggak nakal kok ya. Dia malah salah satu mahasiswa yang berpikiran kritis. Sampai dosen geleng-geleng kalau dia sudah bicara. Percayalah, Bapak Gembala ini enggak nakal kok waktu kuliah ya. Saya saksinya. Nah, dari beliau sejak saya kenal tahun 2010 hingga sekarang, berarti 12 tahun ya kita menjadi best friend ya. Nah itu beliau ini tidak pernah apa ya, istilahnya semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pernah kendor. Saya percaya pada saat beliau membuka gereja ini, persekutuan ya, persekutuan yang tadi beliau ceritakan di Inden sana, saya juga sempat hadir, diundang beberapa kali ya. Itu beliau tetap setia bersama dengan Ibu Gembala Michelle itu masih kecil ya. Saya juga ingat bro. Iya, saya ingat dengan Marcel biasanya tuh ya. Nah, itu tidak pernah kendor sedikit pun, ya. Jadi kehidupan anak Tuhan yang punya api yang selalu menyala-nyala ini, itu sangat ditakuti sama iblis. Ya, tanda-tanda ibadahnya kendor yang pertama, kehidupan kita tuh menganggap ibadah itu hanya sebagai kewajiban dan rutinitas. Sama seperti bangsa Israel zaman dahulu. Ibadah itu bagi mereka hanya sekedar ya pokoknya memberikan persembahan deh. Makanya Tuhan marah waktu itu. Ya itu ada di Yesaya. Tuhan mengatakan di Yesaya. Ya kalau mau saya bacakan sebentar ya. Sebentar aja ya di Yesaya. Saya kok tiba-tiba teringat. Yesaya 29. Inilah ibadah yang hanya sebatas kewajiban dan rutinitas itu seperti ini. Kejadian Yesaya 29 ayat yang ke 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kelihatannya saja ke gereja, tapi ibadah itu tidak berdampak apa-apa dalam hidupnya. Karena dia hanya ya sekedar pokoknya hari Minggu orang Kristen biasanya ke gereja, ya sudah kita ke gereja. Karena oma, opa, emak, engkong, ya kakek, nenek mengajarkan seperti itu. Saya lahir langsung di keluarga Kristen. Setiap minggu saya lihat orang tua saya ke gereja bawa Alkitab, ya sudah saya ikut-ikutan. Jadi ibadah itu tidak membawa dampak apapun. Yang tadinya kehidupannya seperti ini, pulangnya seperti itu. Karena apa? Mereka hanya memuji Tuhan hanya di bibir saja. Makanya tadi pujian yang pertama nanti kita nyanyikan itu ya Bu ya. Worship leader kita luar biasa mengatakan, ayo kita tuh memuji Tuhan memakai apa? Hati. Jangan hanya sampai di bibir, lip service saja. Nah, kalau ibadah yang seperti ini hanya di bibir saja padahal hatinya menjauh dari Tuhan, ini berarti ibadahnya sudah apa? Mengalami kekendoran. Kenapa saya tidak ngomong ibadahnya lost? Karena dia masih ke gereja. Kecuali kalau dia sama sekali tidak ke gereja, berarti itu sudah lost, sudah hilang. Tapi ibadahnya kendor karena secara fisik tubuhnya ada di gereja. Orang bertepuk tangan, dia ya tepuk tangan. Tapi dia tidak hatinya tuh tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mendapatkan berkat apapun di gereja itu. Ibadah hari Minggu ya berlalu begitu saja. Lalu yang berikutnya, ibadah kendor itu apa lagi? Ibadah yang ditandai dengan keterpaksaan dan berat hati. Terpaksa ke gereja. Apalagi kalau ke gereja hanya sekedar ketemu sama teman, sekedar untuk ketemu rekan bisnis. Ya apa ketemunya paling enak di gereja? Kan rohani ya, pertemuan rohani misalnya. Ya. Jadi buyar gereja, pikirannya bisnis. Nanti aku pulang ketemu temanku bisnis. Benar buyar gereja, terimalah berkat dari Tuhan, doa berkat, amin langsung. Bro, gimana bisnisnya kemarin? Oh ya, untung ini kita. Wah, langsung bicara bisnis saudara. Ya. Dan saya tidak, sekali lagi saya tidak mengejudge. Saya hanya memberikan contoh-contoh yang memang benar-benar ada. Saya tidak mengejudge ya. Saya bukan hakim di sini karena saya sendiri juga tidak sempurna ya. Kita semua ini belajar firman Tuhan supaya kita sama-sama bisa berubah menjadi lebih baik ya. Nah, jadi ibadah jangan dengan terpaksa dan berat hati. Lalu yang terakhir, tanda
tanda ibadah yang kendor yang terakhir yaitu ibadah hanya ingin performance saja, penampilan dilihat orang. Ke gereja hanya ingin, oh aku kemarin belanja dari Shopee, ya kebetulan 99 dapat promo banyak, aku beli baju baru. Saatnya nih aku showtime, ya. Apa? Pertunjukan baju baru ke gereja. Ya mau kemana? Pandemi tidak bisa kemana-mana sekarang ya, Mas Yo. Meskipun tempat-tempat itu sudah dibuka, tapi kan ya kita tetap jaga jarak, pakai masker, ya. Nggak enak maskeran ini juga, ya. Nah, show off, nah, pameran, ya. Nah, ini dilihat orang. Lalu misalnya bertugas apa ya, wah, hanya performance saja supaya dilihat orang dan menjadi terkenal, namanya disebut-sebut sana di sana sini disebutkan, ya dia jadi terkenal. Nah, ibadah yang seperti ini hati-hati, ya. Berarti ibadah kita sudah mengalami kekendor. Maka jangan heran kalau iblis berani sama kehidupan kita. Karena seperti ini. Yuk, ya kita berdoa, kita berharap semua, ya hari ini ibadah-ibadah yang bautnya mulai kendor-kendor ini dikencengin lagi, ya dikencengin lagi. Jangan sampai kasih kendor, katanya. Jangan sampai kasih kendor. Nah, jangan kasih kendor, ya. Kita kendor, iblis masuk. Kita kenceng, iblis tidak berani. Mental, ya. Api itu harus terus menyala. Api terus menyala, ya. Sebagai ayat penutup, kalau ibadah kita ini kendor, kita akan dicela dan dimuntahkan oleh Tuhan. Terakhir ya, ini benar-benar ayat terakhir, Wahyu, ayat terakhir dari kitab yang terakhir. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wah, waktu pertama kali jadi Kristen, ya, wah semangat, ya semangat. Kalau perlu setiap hari datang ke gereja, walaupun gerejanya tutup, minta kunci sama Bapak Gembala, ya. Aku mau ibadah pokoknya Pak Gembala. Loh, tidak ada yang lain, tidak apa-apa, aku melayani sendiri Pak Gembala, ya. Nyanyi sendiri, main musik sendiri, khotbah sendiri, doa sendiri, pokoknya dia setiap hari ke gereja, ya. Dan waktunya doa puasa, dia puasa sendiri, ya pokoknya dia tuh aktif ke gereja, tidak pernah kosong, tidak pernah bolong, tidak pernah absen. Semakin kesini, ya semakin kesini, kok tiba-tiba kok ya dingin ya. Tadinya ada yang semangat, sekarang berkurang. Biasanya seminggu dulu 7 hari, sekarang 5 hari sekali ke gereja, ya. Lanjut terus. Oh, 3 hari sekali kelihatan di gereja. Lama-lama tidak pernah kelihatan cuma hari Natal toh. Ya. Nah ini berarti apa? Sudah meninggalkan kasih mula. Ayo kita CLBK sama Tuhan. Ya. Kalau kita saat ini ada dalam kondisi seperti ini, mulai meninggalkan kasih mula-mula. Yuk, di atas mimbar ini saya mengajak kita CLBK lagi ke Tuhan. Bukan CLBK ke mantan pacar, saudara, ya. Cinta lama bersih kembali ke Tuhan. Tidak jauh-jauh, contohlah Bapak Gembala kita, contohlah tante, ya oma, ya, tidak pernah sedikit pun meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kita lihat sendiri bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap gerejanya begitu luar biasa. Saya juga pernah datang di gereja ini sewaktu masih bangunan lama. Waktu itu tante berulang tahun, ya kebetulan Bapak Gembala ini mengajak teman-temannya di STT itu datang kemari, ya. Saya duduk di belakang situ. Belakang mana? Ya situ ya, duduk pintunya situ ya. Duduk di daerah sana, pokoknya di daerah belakang. Gereja ini masih kecil, ya masih bangunan lama, ya. Sesek mau jalan tuh sesak sekali rasanya, ya. Dan setelah beberapa tahun saya diundang lagi ke sini, saya kaget. Sudah direnovasi begini luar biasa. Jadi percayalah, kalau kita menyerahkan hati kita sungguh-sungguh, kita tidak pernah kendor, api kita tidak pernah menyala, api kita tidak pernah padam. Kita tetap mempertahankan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah berhutang sama anak-anaknya. Tuhan pasti akan pelihara kita, ya. Dan setan pun tidak berani, tidak berani. Lalu yang berikutnya, kalau tadi ya, kalau kita
ibadah kita kendor, kita akan dicela oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan dimutahkan. Terakhir ini. Berarti terakhir kawan ya. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Kita sampai sini saja. Ya, suam-suam kuku. Ya ini tadi. Dibilang penyala, tidak penyala, dibilang padam juga tidak padam. Jadi seperti kehidupan itu suam-suam kuku, seperti air, panas tidak panas, dingin tidak dingin. Suam-suam kuku. Hati-hati, kehidupan yang seperti ini adalah menjadi sasaran empuk bagi setan. Sekali lagi ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini harus ditakuti sama setan, bukan dibalik kita malah takut sama setan. Syaratnya ada 3 tadi itu. Jangan seperti anak-anak skewang, ya, dia hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupannya tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hanya sebagai ya pengetahuan aja. Tapi mari kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi apapun, senjata kita adalah firman Tuhan. Lalu apa? Kita harus mengenal dan dikenal Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus mempunyai kehidupan rohani yang selalu berkobar-kobar. Artinya apa? Jangan sampai kehilangan kasih mula. Amin saudara. Firman Tuhan sederhana bukan? Ya, tidak bikin pusing kan? Ya. Tapi mari, walaupun sederhana, saya percaya Roh Kudus saat ini sudah menjamah hati kita masing-masing. Ya, firman yang sudah diterima ini, ayo kita praktekkan. Hari ini kita praktekkan. Ya, bagian mana dari yang sudah saya sampaikan tadi, yang Tuhan sudah berbicara kepada saudara, Bapak Ibu, mana yang akan dilakukan? Misalnya, oh iya, aku mulai sekarang belajar memperkatakan firman Tuhan. Mari silakan dipraktekkan hari ini juga. Jangan menunggu besok, ya. Langsung gercep. Hari ini juga praktekkan mengatakan firman Tuhan. Setiap pagi katakan firman Tuhan. Ya, atau aku ternyata mulai suam-suam kuku ini, aku mulai kehilangan kasihku yang mula-mula. Ayo cepat segera CLBK sama Tuhan. Ingat ya, dunia tidak semakin baik. Ya, kejahatan, kuasa kegelapan ini semakin kuat. Hampir semua kehidupan manusia itu ditunggangi sama iblis. Apapun itu, ya, kita harus semakin kuat. Jangan sampai kendor. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang dengan musik pemimpin pujian.
dalam ibadah kami padamu Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, di mana kami mempunyai kuasa untuk mengalahkan iblis. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih terintimidasi, kami masih takut dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami masih takut terhadap iblis. Kami lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Kau berikan otoritas mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami hidup juga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini juga kami mau belajar, kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan firman yang sudah disampaikan, yang sudah Kau berikan kepada kami pada siang ini. Biarlah firman-Mu itu boleh kami simpan, kami taruh di dalam loh hati batu kami, di dalam batu loh hati kami ini Tuhan, untuk kemudian kami dapat lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai mulai awal dan pada akhirnya. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, maupun yang tidak sempat hadir, Kau sertai senantiasa Tuhan. Kau berkati yang kamu sudah melayani, kamu sudah menyampaikan firman, Tuhan Kau berkati dalam pelayanannya. Kau sudah pakai urapi dalam ini Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan, dalam kuliah mereka, firman-Mu senantiasa kesehatan dan Kau berkati bumi dan sambil beri pujian dan pakai urapi bumi, berkati dalam usaha, pekerjaan, pelayan kesehatan, dalam rumah tangganya. Kau berkati sama suaminya Pak Ivan, Kau berkati anak-anaknya, Verodi dan Sandra, seorang mereka di masyarakat dan Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Andreas dalam pekerjaan, pelayan kesehatan rumah dalam Tuhan, pelayanannya Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan Yesus Bu Monika sampai sebagai singgah kepada pelayanan pakai urapi dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya berkati anak-anaknya, Pani dalam pekerjaan kesehatannya, berkati Kanya dalam sekolahnya di masyarakat dan berkati kolektor Tuhan Yesus, Roti Suni dan Ruti dalam kuliahnya di rumah kesehatan dan berkati juga menjaga diri dan berkati upgrade dan melayani sebagai operator LCD, sebagai pakai urapi dan pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kuliah, kesehatannya. Juga berkati Tuhan Yesus Andreas yang sedang melayani sebagai sound system, berkati Tuhan Yesus Kristus dalam pekerjaan, kesehatan, pelayanannya. Berkati Joshua yang melayani sebagai pemain drum, berkati Tuhan dalam kuliah, dalam kesehatannya. Berikan nikmat-Mu dan dasar dalam kehidupannya. Berkati Bima, berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatan dan pelayanan. Berkati berdoa Tuhan bahwa sakit Tuhan itu Kau jamah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus Wiwin. Tuhan Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus Wiwin. Kuasa-Mu tetap nyata terus sekarang sampai selama-lamanya. Kau berkati, Kau jamah pulihkan juga Pak Jim, Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan matanya Tuhan Yesus. Juga anak-Mu Yohanes yang sakit Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau jamah pulihkan anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tatan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Kau berkati juga Pak Hendro yang hari ini akan kembali pulang Surabaya, jaga lindungi perjalanannya. Pulang tibakan kembali Surabaya dan selamat, tidak tolong serta apapun. Tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan. Kau tutup bungkus kami sudah kuasa darah, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau pendampingan berat kami. Jangan bersama marah bayar, kecelakaan, ucapan dan penyakit orang jahat. Terserah gangguan serangan, kuasa kelapan, mencik sampai senang kali panas kelapan. Dan Tuhan berkurangkan berkat dan bukan uang, makanan, pakaian kesehatan, bukan sampai sampai menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Jangan kami salah wabah, corona, dan bahaya, penyakit menular, dan matikan roh jauhkan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya.